Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Martaliani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, ingin melengkapi tugas psikologi konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi psikologi konsumen. Yang pertama, kepuasan konsumen. Kedua, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Ketiga, pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilainya yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Binner, definisi kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen konsumsi. Arti dari kepuasan konsumen itu tidak lepas dari perilaku konsumen. Menurut Kotler, mengatakan bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang langsung diterima oleh konsumen dalam mendapatkan, mengonsumsi, serta memadai produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. Sedangkan kepuasan menurut Kotler, kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan konsumen, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira. Pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut motivation, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dorongan atau menggerakkan. Edwin menyatakan bahwa motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Teori perilaku konsumen terbagi atas 4. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Kedua, teori sosiologis. Ketiga, teori psikologis. Dan keempat, teori antropologis. Menurut American, motivasi adalah kecenderungan suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologi dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Menurut Merle, motivasi sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran mengenai tingkah laku. Jadi, secara keseluruhan, motivasi dapat diartikan sebagai pemberdaya, penggerak yang menciptakan kegairahan seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya yang untuk mencapai kepuasan. Ada 4 tujuan dari motivasi konsumen. Yang pertama, meningkatkan kepuasan. Yang kedua, mempertahankan loyalitas. Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Keempat, menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli ataupun konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Dalam kebudayaan merupakan satu hal yang kompleks meliputi kebiasaan, adat, moral, seni, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Produk dan jasa juga berperan penting dalam mempengaruhi budaya, karena produk mampu membawa pesan yang bermakna budaya, sedangkan persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Yang kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status sosial. Kelompok acuan atau referensi seseorang yang terdiri dari kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun secara tidak langsung terhadap sikap ataupun perilaku orang tersebut. Dalam kelompok, ada yang memiliki pengaruh langsung yang disebut kelompok keanggotaan, yang merupakan kelompok primer terdiri dari keluarga, teman, tetangga, rekan kerja yang berinteraksi secara langsung dan terus-menerus. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang meliputi kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan
yang cenderung formal dan tidak terlalu membutuhkan interaksi yang begitu rutin. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Peran dan status sosial seseorang akan menunjukkan kedudukan orang itu seperti kelompok sosial yang ia tepati. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, sehingga masing-masing peran akan menghasilkan sebuah status. Yang ketiga, faktor pribadi. Dalam keputusan saat membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri. Juga nilai dan gaya hidup pembeli. Usia berhubungan dengan selera orang terhadap suatu produk seperti pakaian, properti, rekreasi. Konsumsi terbentuk oleh siklus hidup keluarga. Di setiap tahap siklus hidup akan memunculkan kebutuhan yang berbeda. Suatu pekerjaan seseorang juga mempengaruhi dalam pola konsumsinya. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Dalam mempengaruhi kepribadian pembelinya, kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia yang khas untuk menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap langsangan lingkungannya. Yang keempat, faktor psikologis. Motivasi atau dorongan adalah kebutuhan yang cukup menekankan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan berubah menjadi motivasi kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang mencukupi. Seperti yang dikemukakan oleh teori Maslow, mula-mula seseorang mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang paling penting. Setelah kebutuhan tersebut terpuaskan, maka kebutuhan itu tidak lagi menjadi motivator dan kemudian orang tersebut akan memuaskan kebutuhan yang lebih penting selanjutnya. Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingatkan kembali yang selektif. Berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan bisa diterima. Jika seseorang konsumen sedang melakukan sebuah tindakan, maka dengan sendirinya mereka akan belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembelajaran keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. Pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Definisi kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kewajiban dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangkaian khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengonsumsi produk dan jasa tertentu. Karena itu, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam menyusun strategi segmentasi pasar perusahaan. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor. Maka, tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat referen yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen.
yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Teori kepribadian dibagi dua. Yang pertama, teori Friend. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Didasarkan kepada analisisnya, Friend mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang saling mempengaruhi, yaitu superego dan ego. ID dirumuskan sebagai gudang dari berbagai dorongan. Primitif dan impulsif merupakan kebutuhan fisiologis dasar seperti rasa haus, lapar, dan seks yang diusahakan individu untuk segera dipenuhi. Terlepas dari berbagai cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, sedangkan superego dirumuskan sebagai pernyataan diri individu mengenai moral dan kode etik yang berlaku di dalam masyarakat. Peran superego adalah menjaga agar individu tersebut memuaskan kebutuhan dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Terakhir, yaitu ego, merupakan pengendalian individu secara sadar. Fungsinya sebagai pemantau dalam diri manusia yang berusaha menyimbangkan tuntunan ID yang impulsif dengan kendala sosial budaya atas superego. 2. Teori kepribadian New Friend. Penganut New Friend percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Alfred memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sasaran yang rasional yang disebutnya gaya hidup. Dia juga banyak menekankan pada usaha individu untuk mengatasi perasaan rendah diri. Kepribadian dan memahami perbedaan konsumen, keinnovation, konsumen, dan sifat kepribadian yang berkaitan. Para praktis pemasaran berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen karena respon pasar para inovator konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses tidaknya produk atau jasa. Inovator konsumen yaitu mereka yang cenderung menjadi orang pertama mencoba berbagai produk atau jasa dan praktek baru. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator dan non-inovator meliputi sifat-sifat konsumen. Yang pertama, keinovasian. Kedua, dogmatisme. 3, karakteristik sosial. Pertama, keinovasian. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovasian konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Kedua, dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkah kelakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap inovasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Karakteristik sosial. Karakteristik sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Para konsumen yang diarahkan oleh diri sendiri cenderung menyadarkan pada nilai-nilai atau standar dalam diri mereka sendiri dalam menilai berbagai produk baru dan berkemungkinan menjadi konsumen inovator. Mereka cenderung tertarik pada tipe pesan promosi yang berbeda, terutama iklan yang menekankan sifat-sifat produk dan manfaat pribadi. Sedangkan para konsumen yang diarahkan oleh orang lain cenderung mencari petunjuk dari orang lain mengenai apa yang betul dan apa yang salah. Mereka cenderung menyukai iklan-iklan yang menonjolkan lingkungan masyarakat atau penerimaan masyarakat yang disetujuinya. Jadi, para individu yang diarahkan oleh orang lain mungkin lebih mudah dipengaruhi. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.